Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti MPLS atau kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung dengan nama kerennya Arsi Duta. Semoga di sekolah yang baru ini kalian nanti bisa menambah pengetahuan dan wawasan, juga bisa lebih berprestasi lagi. Oke anak-anak, perkenalkan, nama saya Bu Padma Triistia. Kalian bisa memanggil saya Bu atau Mem Padma. Sehari-hari saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif masa pandemi COVID-19. Saya berharap setelah kalian mendapatkan materi ini, kalian bisa mengatur diri untuk belajar efektif sehingga kalian bisa lebih berprestasi lagi di SMP Negeri 1 Kedungwaru ini. Mari kita mulai materi kita pagi hari ini. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Ini semata-mata untuk keberhasilan dan kesempurnaan. Artinya apa? Supaya kita berhasil dan sempurna dalam memahami semua materi. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif yaitu belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, tetapi hasil maksimal. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Ada 4 hal di sini. Yang pertama, dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Yang kedua, jika kondisi fisik kita lelah, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. 3, jika otak tidak maksimal, informasi yang diterima juga tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Yang keempat, akibatnya informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi pada saat kita membutuhkan. Ingat, belajar kebut semalam atau biasanya saya mengenalnya SKS, sistem belajar kebut semalam, itu sangat tidak efektif. Karena apa? Mudah diingat tapi juga mudah dilupakan, sehingga tidak bermanfaat buat siswa. Maka jangan menggunakan sistem kebut semalam pada saat belajar. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Nah, sekarang temukan gaya belajarmu dulu. Nah, bagaimana gaya belajar yang cocok? Itu yang tahu hanya dirimu sendiri. Berikut ini saya akan memaparkan apa saja gaya belajar itu. Lalu, cocokkan dengan apa yang ada pada dirimu. Perhatikan dirimu. Apakah kamu suka mencoret-coret ketika berbicara di telepon? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu lebih suka melihat daripada mendengar penjelasan? Seandainya kalian mempunyai sikap seperti di atas atau seperti pertanyaan di atas, berarti gaya belajar kalian visual. Cara belajar selanjutnya adalah auditorial. Coba kalian tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah
kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu lebih menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Nah, jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas ada pada diri kalian, maka gaya belajar kalian dinamakan apa? Auditorial. Kita lanjutkan gaya belajar yang terakhir, yaitu kinestetik. Bagaimana ciri gaya belajar kinestetik? Nah, sekarang tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara? Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas ada pada diri kalian, maka gaya belajar kalian dinamakan kinestetik. Itu yang harus kalian ketahui supaya kalian bisa belajar efektif. Teknik apa yang kamu gunakan dalam belajar efektif? Kalian bisa membuat catatan bebas, mencatat bebas, peta pikiran, teknik pemanfaatan ke seluruh otak untuk membentuk kesan. Otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk, dan suara. Apalagi yang perlu diperhatikan? Kalau kalian ingin menambah pengetahuan atau wawasan, bisa dengan mencari sumber belajar lain seperti membaca buku yang menunjang, membaca koran, membaca majalah atau buka internet, atau kalian bisa pergi ke perpustakaan. Proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Nah, karena masih masa pandemi COVID-19, maka tidak mungkin untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Jadi belajar secara daring atau online. Pembelajaran dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Siswa tetap berada di rumah, tetapi tetap terjadwal jam sekolah. Tugas dikumpulkan tepat waktu, artinya apa? Setiap mata pelajaran memiliki link yang bisa diakses siswa sesuai waktu yang ditentukan dalam jadwal pelajaran. Di sini anak-anak saya tekankan, kalian kalau diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru, tolong kerjakan dan kumpulkan tepat waktu, jangan kamu tunda-tunda, karena kalau kalian tunda-tunda nanti akan menyulitkan kalian sendiri. Kalau tugas telah selesai, maka kalian bisa serahkan ke guru pengajar secara online. Beberapa Bapak Ibu Guru meminta dikirim lewat WA, ada yang minta dikirim lewat link tertentu, atau lewat Google Classroom, dan sebagainya. Pengaturan jadwal belajar efektif pada masa pandemi COVID-19. Sediakan area belajar dan jaringan internet. Ini sangat penting anak-anak karena sangat kita butuhkan pada pembelajaran daring. Kenyamanan suasana akan menunjang semangat belajar. Kalian tidak perlu selalu berada di kamar. Nah, di sejumlah area rumah bisa dijadikan tempat belajar yang nyaman. Selain butuh dukungan gawe, kegiatan belajar dari rumah harus ditunjang jaringan internet yang stabil dan kuota yang mencukupi. Sebab selain mengunduh dan mengirim berkas, guru dan murid kadang melakukan video conference atau video call. Yang terakhir, atur dan patuhi jadwal. Atur dan patuhi jadwal belajar dengan baik, baik jadwal belajar dari sekolah maupun jadwal belajar mandiri. Ini contoh jadwal belajar dari sekolah anak-anak, ya.
Siswa harus mengikutinya atau siswa harus mengikuti pembelajaran secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini saya ambil contoh jadwal hari Selasa jam 8 sampai jam 9.20 itu mata pelajaran bahasa Inggris, jam 9.20 sampai 10 itu istirahat, sedangkan untuk pelajaran PKN jam 10 sampai jam 11.20. Nah, di sini perlu adanya jadwal belajar mandiri. Apa arti jadwal mandiri? Jadwal belajar mandiri artinya jadwal yang kalian atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Contohnya waktu untuk mengerjakan tugas atau PR, waktu untuk mengulangi pelajaran, menyempurnakan catatan pribadi, dan lain-lain. Begitu pula cara belajar. Siswa menentukan sendiri cara belajar yang tepat untuk diri sendiri. Yang kedua, membuat jadwal agar cara belajar efektif, maka siswa harus menentukan waktu atau membuat schedule yang mirip seperti jadwal belajar dari sekolah meskipun tidak sama persis. Fokus dan tepat waktu mengumpulkan tugas. Nah, dengan menentukan waktu tersebut, maka jadwal belajar siswa di luar jadwal sekolah akan lebih fokus dan siswa tidak ketinggalan pelajaran dan tepat waktu untuk menyelesaikan tugas. Catatan penting yang harus diingat supaya belajar kalian efektif. Yang pertama, selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Beri waktu yang cukup untuk tidur atau istirahat. Makan makanan yang bergizi, olahraga, menjalankan kegiatan ibadah, dan kegiatan hiburan. Seperti yang sudah saya sebutkan yang terdahulu tadi, prioritaskan tugas buat deadline. Atur waktu kalian untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah pembelajaran. Ingat bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam 24 jam tanpa review. Artinya, jika kalian tidak segera mengulang, maka kalian akan mudah lupa materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini perlu rencana jadwal mandiri belajar efektif. Itu nanti yang akan kalian buat anak-anak ya. Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar mandiri. Jadi luangkan waktu 50 menit untuk belajar mandiri. Pilih tempat yang nyaman, yang mungkin tidak mengganggu konsentrasi kalian untuk belajar. Rencanakan deadline. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, atau sore hari. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan dan hati-hati jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Nah, dari paparan saya tadi dapat saya simpulkan dan tentunya kalian sudah tahu perlunya belajar efektif dan bagaimana cara belajar kita supaya efektif. Yang pertama yang kita lakukan apa anak-anak tadi? Harus mengamati gaya belajar. Gaya belajar tadi ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Yang kedua, kalian harus menyusun jadwal mandiri. Yang ketiga, mematuhi jadwal, baik itu jadwal dari sekolah maupun jadwal mandiri. Nah, itu anak-anak yang perlu saya sampaikan pada materi cara belajar efektif pada masa pandemi. Namun, yang terakhir nanti saya ingin kalian praktek membuat jadwal mandiri yang waktunya kalian tentukan sendiri di luar jam sekolah. Jadi tugas kalian di sini adalah susunlah jadwal pembelajaran mandiri kalian. Nah, setelah selesai, kirim tugas kalian melalui link yang diberikan. Nanti tentunya kalian diberi link untuk pengumpulan tugas.
Itu anak-anak, saya akhiri sekian. Apabila ada yang kurang berkenan bagi anak-anak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.